warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terima kasih atas kehadiran kalian. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul untuk melanjutkan materi kajian buku Bahasa Mengajarkan Kehidupan Jilid 1 ya. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke materi tentang pengetahuan luas dan menakjubkan. Hari ini kita melangkah dari kemarin kajian tentang membaca, kajian tentang guru. Maka hari ini kita mempelajari tentang sesuatu yang ada dalam buku, sesuatu yang diajarkan oleh guru, yaitu tentang pengetahuan. Ada beberapa quotes dalam buku ini yang akan kita gali. Yang pertama adalah liktisabil ma'rifati 'alal mar'i an yadrusa waliktisabil hikmati 'alaihi an yulahidho. Untuk bisa tahu, caranya adalah belajar. Dan untuk bisa bijaksana, caranya adalah memperhatikan. Nah, nanti di beberapa quotes yang selanjutnya juga kita akan mendapatkan beberapa poin penting yang bisa membuat kita lebih memaksimalkan potensi untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik. Yang di quotes pertama ini, bahwa untuk bisa tahu, untuk bisa mengerti, maka caranya adalah belajar. Nah, belajar itu adalah pintu awal agar kita paham dan mengerti. Pintu awal saja. Ada yang lebih penting daripada belajar. Nanti kita coba untuk mengkajinya satu demi satu. Tapi untuk sekedar mengetahui, sekedar mendapatkan pengetahuan, yang di dalam bahasa Arab itu al-ma'rifah, maka caranya adalah dengan belajar. Nah, kita mengajarkan, berdakwah untuk orang lain agar belajar. Sebetulnya belajar itu hanya bagian awal dari bagian-bagian yang lebih penting. Nanti kita pelajari. Untuk agar supaya kita tahu, caranya adalah belajar. Tapi ada yang lebih penting dari tahu, mengerti apa? Waliktisabil hikmah. Untuk mendapatkan kebijaksanaan, untuk bisa bersikap dan berkata, berlaku secara bijaksana, maka caranya adalah memperhatikan. Pertama yaitu adalah memperhatikan. Setelah membaca, memperhatikan. Setelah belajar, memperhatikan. Jadi sekedar membaca, sekedar belajar itu kita bisa mendapatkan informasi, pengetahuan, dan wawasan. Tapi dengan memperhatikan, kita bisa lebih dari apa yang kita dapatkan dengan belajar dan dengan membaca. Memperhatikan. Itu melibatkan bukan sekedar mata, tetapi lebih dari itu adalah melibatkan alam bawah sadar kita untuk mencari poin-poin penting dari apa yang kita lihat dan apa yang kita baca. Membaca saja tidak cukup, belajar saja tidak cukup, tetapi memperhatikan apa yang kita baca itu penting. Memperhatikan apa yang kita pelajari itu lebih penting daripada belajarnya itu sendiri. Nah, orang yang hebat, yang pintar, yang pandai, yang mudah untuk mendapatkan pengetahuan di kelas, biasanya dia tidak hanya sekedar belajar dan memperhatikan. Nah, belajar dan mendengarkan, tapi juga memperhatikan. Memperhatikan apa yang didengarnya, memperhatikan apa yang dibacanya, memperhatikan sesuatu yang melibatkan akal, yang melibatkan naluri, itu bisa membuat kita lebih ke depan, lebih maju, mengetahui sekaligus memahami apa yang kita pelajari. Jadi untuk sekedar mendapatkan pengetahuan, caranya adalah belajar. Tapi untuk kita bisa bijaksana adalah dengan memperhatikan. Kalau memperhatikan tidak sekedar apa yang kita baca dan apa yang kita pelajari. Memperhatikan itu bisa juga dilakukan kepada sesuatu di luar dari
apa yang kita pelajari dan apa yang kita baca. Di luar, saya sering jalan kemana, naik angkot, atau apapun lah gitu. Dan itu sering mendapatkan pelajaran itu dari sesuatu yang diperhatikan. Memperhatikan penumpang. Kemudian di sekitar sini ya, memperhatikan alam raya, alam sekitar. Memperhatikan anak kecil yang menangis, anak kecil yang tertawa lepas. Atau memperhatikan seseorang yang sedang marah, memperhatikan suatu yang indah. Memperhatikan apapun yang ada di sekitar itu bisa membuat kita bijaksana. Ya, itu pertama adalah bagaimana pentingnya memperhatikan agar kita bisa mendapatkan pengetahuan, wawasan sekaligus juga agar kita bijaksana. Yang kedua, husnul ma'rifati ma'rifatuka li nafsika wa ahsanul adabi wuqufuka inda haddika. Husnul ma'rifah, pengetahuan terbaik, pengetahuan yang baik adalah ma'rifatuka li nafsika, pengetahuanmu tentang dirimu sendiri. Alam raya itu luas, penuh dengan ilmu, pengetahuan, dan wawasan. Tetapi ada yang lebih luas lagi sebetulnya dari itu adalah diri sendiri. Wa ahsanul adabi uqufuka inda haddika. Dan karakter terbaik yang bisa kamu miliki itu adalah ketika kamu tetap teguh dengan jalur prinsipmu. Kamu berada dalam prinsip, dalam idealitas, dalam idealisme. Nah, yang pertama tadi adalah agar kita mampu untuk pinter, untuk cerdas, untuk pandai, untuk mengerti, untuk memahami, itu penting. Tetapi memahami diri sendiri itu jauh lebih penting. Kita sering mendengar hadis ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang sudah paham, sudah tahu, sudah mengerti tentang dirinya, maka dia akan mudah memahami, mengetahui Tuhannya. Dalam Al-Quran disebutkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada dalam diri kalian itu, begitu banyak pengetahuan dan ilmu dan sesuatu yang tidak bisa kita selami sedalamnya atau kita kejar sejauhnya. Dalam diri kita itu ada pengetahuan yang jauh lebih luas sebetulnya. Wa fi anfusikum, dan dalam dirimu sendiri afala tubsirun, apakah kamu tidak melihatnya? Nah, jadi untuk bisa cerdas, memahami, mengerti apapun sebetulnya ya penting. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana memahami dan mengerti tentang diri sendiri. Biasanya orang yang mengerti dan memahami dirinya sendiri tentu tidak kemudian senang, gemar menghakimi orang lain, melihat orang lain, membicarakan orang lain, membahas orang lain. Gitu. Nah, orang yang terlalu sering dan senang untuk membahas orang lain, mengurusi orang lain, itu biasanya berlaku dan terjadi karena dirinya jauh dengan orang ini, jauh dengan dirinya sendiri. Nah, pentingnya dari quote ini adalah agar kita memahami diri sendiri, mengerti tentang diri sendiri, melihat jauh ke dalam diri, memperhatikan dan bermuhasabah, lebih jauhnya bermuhasabah terhadap apa yang ada dalam diri sendiri, kekurangan diri sendiri, mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh diri sendiri, itu jauh lebih penting. Jadi pengetahuan terbaik yang bisa kita dapatkan itu adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Dan karakter terbaik yang bisa kita miliki itu adalah ketika kita tegap, teguh dengan prinsip yang kita miliki. Nah, ini dalam kehidupan sosial memang hari ini kita dihadapkan dengan suasana, fenomena, atau apapun yang bisa mengubah watak kita, mengubah haluan prinsip kita. Orang karena lapar bisa kemudian menjual harga diri. Orang karena lapar bisa menjual idealismenya. Orang yang sudah kuat memegang idealismenya, maka itu adalah dalam quote ini disebutkan wa ahsanul adabi wuqufuka inda haddika. Kamu mampu untuk menjaga idealismemu, menjadi pribadi yang tak terbeli.
menjadi pribadi yang tidak goyah hanya karena kepentingan sesaat, tidak berubah hanya karena orang lain berubah. Nah, sulit ya, tetapi kita bisa melakukan itu bahkan dengan ketika kita menjerumuskan diri ke dalam hal-hal yang negatif, bukan menjerumuskan ya, mengantarkan raga kita ke sana, tetapi tidak melakukan apa yang dilarang. Seorang filosof mengatakan bahwa yang terbaik dari kita itu adalah yang tahu tentang kejahatan, tahu tentang titik-titik kejahatan, tapi dia bisa lepas dari kejahatan itu. Ya, tahu tentang hal-hal yang salah, tetapi tidak melakukannya. Orang tasawuf itu, orang-orang sufi itu mengenalnya dengan malamatiyah. Malamatiyah itu adalah ketika seseorang bisa menjaga dirinya dari dosa, dari maksiat, padahal dia berada pada titik-titik yang memungkinkan dia melakukan dan terjerumus ke dalamnya. Kalau malamatiyah sendiri sih sebetulnya artinya adalah celaan, ketercelaan. Untuk menjaga rahasia dirinya, untuk menjaga hubungan baik antara dirinya dengan Tuhannya, dengan Allah, maka dia menjauhi puja-puji orang lain. Bahkan dia mendekati celah orang lain, bully orang lain, padahal dirinya tidak. Misalkan orang sufi itu datang ke karaoke, datang ke bar, datang ke tempat-tempat yang kemudian membuat orang lain, oh ternyata orang ini suka ke kafe, suka ke bar, suka ke tempat-tempat itu. Nah, orang yang sudah sampai makomnya kepada makom yang tadi ya, dia ingin mempertahankan hubungannya dengan Allah, kebaikannya dengan Allah itu, dengan salah satu caranya itu dengan mendatangkan celaan dari orang lain gitu. Biarkan saja orang lain mencela, toh Allah lebih tahu daripada orang yang selalu berada di posisi yang tempat-tempat yang baik hanya untuk misalkan mendapatkan pujian, sanjungan dari orang lain. Tetapi ya tentu ini berat ya, bukan makom kita untuk seperti itu. Tapi poin penting yang bisa kita dapatkan adalah di tempat yang baik kita tetap baik, di tempat yang tidak baik juga kita tetap baik. Bisa jadi kita tidak sengaja masuk ke ruang, di mana ruang itu dipenuhi oleh orang-orang, teman-teman yang tidak baik misalkan. Kita bisa berada di sana dan kita kemudian menjaga hati kita. Saya pernah masuk ke sebuah rumah, ternyata itu adalah rumahnya dukun. Rambutnya panjang, putih, janggutnya juga segini. Nah, tetapi ya ternyata dengan posisi dihadapkan dengan posisi seperti itu, tauhid lebih kuat. Ya Allah, saya titipkan hati keyakinan saya kepada Engkau. Jadi tidak mempengaruhi. Artinya orang baik itu tidak terpengaruh oleh tempat, tidak terpengaruh oleh teman, tidak terpengaruh oleh orang lain. Wuqufuka inda haddika itu. Dia dimanapun, dengan siapapun, bersama siapapun, tetap bisa menjaga dirinya, menjaga hubungannya dengan Allah. Selanjutnya, al-qira'atu tumiddul aqla faqat bila wazimil ma'rifah. Amma tafkir fayaj'aluna namliku ma naqra. Al-qira'atu membaca, tumiddul aqla. Apakah membaca buku, membaca informasi di media sosial, itu tumidul aqla, hanya bisa menambah pengetahuan sekedarnya. Tumidu bisa memberi bekal al-aqla kepada akal. Wa amma tafkir fayaj'aluna namliku ma naqra. Adapun memikirkan apa yang dibaca, itulah jalan kita bisa menguasai apa yang dibaca. Memikirkan apa yang dibaca, itulah jalan kita bisa menguasai apa yang dibaca. Nah, kalau tadi memperhatikan, di quote pertama itu memperhatikan, di quote ini adalah memikirkan. Jadi, untuk kita bisa mendapatkan pengetahuan yang maksimal, tadi yang dilakukan adalah selain belajar, selain membaca adalah memperhatikan. Kalau ini memikirkan. Jadi kalau membaca hanya memberikan ruang bagi akal untuk mendapatkan informasi, membaca di media sosial, membaca buku, membaca koran dan lain-lain, itu sekedar mendapatkan informasi, pengetahuan kepada akal. Tetapi ada yang lebih dari sekedar membaca, yaitu memikirkan. Amma tafkir fayaj'aluna namliku ma naqra. Adapun memikirkan apa yang dibaca,
itu bisa membuat kita menguasai apa yang kita baca. Jadi membaca itu penting. Seperti tadi ya, membaca itu penting, belajar itu penting. Lebih penting dari itu adalah memperhatikan. Membaca penting, belajar penting. Ada yang lebih penting dari itu adalah memikirkan. Nah, saya sering ngisi materi di literasi ya, dunia literasi, yang di antaranya adalah masuk ke dunia pesantren, dunia para santri. Saya sering memikirkan bahwa tidak banyak santri yang kemudian keluar dari pesantren lalu menguasai apa yang dipelajarinya di pesantren. Pulang itu seringkali sudah betul-betul lupa dengan materi itu. Nah, untuk itu materi yang sering saya sampaikan dalam pelatihan-pelatihan itu adalah bagaimana setelah mengaji itu membaca ulang. Mengaji lalu membaca ulang. Mengaji lalu membaca ulang di kamar sekitar seperempat jam sampai setengah jam, menyampaikan, menjelaskan apa yang dipelajari itu di hadapan teman atau di hadapan kaca, di hadapan cermin. Nah, sehingga bukan sekedar kita mengaji dari pagi sampai malam, kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Lebih dari itu adalah bagaimana memikirkan, memperhatikan, membaca, lalu memperhatikan, membaca, lalu memikirkan. Insya Allah, dengan konsep ini, apa yang kita baca akan maksimal. Kita akan mendapatkan maksimalitas ya, sesuatu yang kita pelajari. Al-qira'atu tumiddul aqla faqat, sekedar ya, bila wazimil ma'rifah, amma tafkir fayaj'aluna namliku ma naqra. Selanjutnya, al-ma'rifatu wahdaha la takfi, la budda an yusahibaha at-tatbiqu. Al-ma'rifatu, pengetahuan, wahdaha saja la takfi, tidak cukup. Mengetahui saja tidak cukup. La budda an yusahibaha at-tatbiq. Mesti dari apa yang kita baca dan kita pelajari itu adalah at-tatbiq, menerapkan. Nah, jadi untuk memaksimalkan pengetahuan kita, pertama adalah memperhatikan. Kedua adalah memikirkan. Yang ketiga adalah at-tatbiq, artinya menerapkan, mempraktikkan. Nah, saya sering mendengar ya dari Agim dulu itu bahwa dia mau untuk menjalankan sesuatu, menerangkan sesuatu kalau sudah dia praktikkan dalam keseharian. Ya, mungkin saya, mungkin Bapak ini seringkali bicara dengan ideal, padahal apa yang dilakukan jauh dari itu. Bisa jadi. Tetapi ya, kita berusaha, kita belajar agar apa yang kita baca, apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu adalah apa yang sebetulnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau seperti itu, insya Allah akselerasi percepatan dari ilmu pengetahuan itu bisa kita dapatkan dengan cara memperhatikan, memikirkan, dan mempraktikkan. Selanjutnya, al-ma'rifatu laisat al-ma'lumati wa masdarul ma'rifati al-wahidu huwa at-tajribatu wal hibratu. Al-ma'rifatu, pengetahuan, laisat al-ma'lumati, bukanlah tumpukan informasi. Ya, pengetahuan itu bukan sekedar tumpukan informasi. Masdarul ma'rifatil wahidu, pusat atau sumber pengetahuan sejati adalah at-tajribah wal khibrah. At-tajribah itu mencoba, wal khibrah mengalami. Nah, kalau tadi mempraktikkan. Ya, kalau ini mencoba dan mengalami. Nah, saya tidak sengaja untuk menerapkan, memposisikan quote ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Artinya, ya yang ini bisa didahulukan, yang kedua bisa ketiga, yang ketiga bisa kedua. Dan seterusnya ya. Tetapi sepertinya ini sudah pas ya. Ya, jadi kita bertanya kepada diri sendiri, kenapa kita tidak mendapatkan pengetahuan padahal kita dari kecil kita belajar? Kenapa kita segini-segini saja? Perasaan tidak meningkat gitu, pengetahuan dan ilmu. Nah, mungkin ada beberapa poin yang hari ini kita dapatkan. Yang pertama adalah memperhatikan, kedua memikirkan, ketiga
mempraktikkan. Yang keempat adalah mencoba dan mengalami. Pengetahuan bukan sekedar tumpukan informasi. Pengetahuan dan sumber pengetahuan yang sejati adalah apa? Mencoba dan mengalami. Nah, orang yang pandai, orang yang bijaksana itu biasanya adalah orang yang banyak mengalami. Orang mengatakan kenyang dengan asam dan garam kehidupan. Orang yang kenyang dengan asam dan garam kehidupan biasanya selain dari pandai, dia juga ada biasanya bijaksana. Nah, banyak poin-poin hari ini yang bisa membuat pengetahuan kita bukan sekedar apa yang kita dapatkan, yang berupa informasi-informasi, tetapi juga ya bisa lebih dari itu. Bapak juga baru tahu sekarang ya, kita coba untuk mengakselerasi diri, untuk mengupgrade diri ke depannya dengan cara belajar itu tidak sekedar belajar. Belajar itu adalah lebih dari itu. Dan nanti kita simpulkan. Selanjutnya, al-kalamu min ikhtisasil ma'rifah, ammal istima'u fahuwa imtiyazul hikmah. Al-kalamu min ikhtisasil ma'rifah. Pandai bicara adalah titik unggul seseorang yang berpengetahuan. Pandai bicara adalah titik unggul seseorang yang memiliki pengetahuan. Nah, itu kan koma ya. Amal istima'u fahuwa imtiyazul hikmah. Sementara pandai mendengar, ia adalah titik istimewa orang yang bijaksana. Ya, jago bicara menggambarkan tentang pengetahuan, kepandaian, kepintaran seseorang itu sering diperlihatkan dengan kemampuan dan kepandaiannya berbicara. Tapi ada yang lebih dari itu, mendengar orang lain itu menjadi titik dari kebijaksanaan seseorang. Mendingan berpengetahuan atau mendingan bijaksana? Dua nana. Ya, syukur-syukur kita pandai berbicara dan pandai mendengar. Pandai berbicara yang dilatar belakangi oleh pengetahuan yang dalam, sekaligus juga pandai mendengar sebagai ungkapan dari kebijakan. Jadi, sering saya sampaikan, jangan selalu mengambil respon, mengambil sikap dari wacana apapun yang berlalu, yang terjadi di hadapan kita. Ada wacana apa, bikin status. Ada kejadian apa, bikin status. Ada segala bikin status. Gak usah seperti itu. Diam dan menyimak, itu bisa membuat kita bijaksana. Diamnya orang bukan berarti dia itu lemah dan tidak tahu. Banyak diam itu disebabkan oleh tahu, tetapi tidak ingin ribut, tidak ingin bermasalah dengan orang lain, dan bahkan yang paling hebat adalah menyimak karena tahu, mendengar karena tahu, diam karena tahu. Jadi bukan diam karena tidak tahu, itu mah belum. Tapi diam karena tahu. Nah, ya seringlah banyak ungkapan-ungkapan indah tentang diam. Tetapi di sini selain dari memperhatikan, selain daripada memikirkan, selain daripada menerapkan, selain dari mencoba dan mengalami, sering kita juga dituntut bukan sekali waktu, tapi berwaktu-waktu, berkali-kali untuk bisa diam. Ada seorang yang oleh Jamil Ahmad ya, dalam satu buku di belakang saya itu, buku tentang 100 tokoh terkemuka, 100 tokoh paling atas dalam sejarah Islam, yang dikategorikan misalkan tentang ilmuwan, tentang penemu, tentang pejuang, tentang guru, tentang apa. Ada satu kriteria terbaik, terbesar dalam urusan kepemimpinan. Ya, ada Nabi Muhammad SAW, ada Khulafaur Rasyidin. Yang saya kagum itu ternyata tokoh terakhir yang ditulis oleh Jamil Ahmad, 100 Great Muslims, judul bukunya itu. Yang terakhir itu adalah Raja Faisal. Raja Faisal itu raja ketiga Kerajaan Arab Saudi, yang menjadi Raja Arab Saudi di tahun 60-an sampai 70-an. Di tahun 70-an meninggal, dibunuh. Dan di tahun 70-an banyak anak yang lahir dan diberi nama Faisal.
Itu karena tafaul tabarruk kepada Raja Arab Saudi yang sangat bijaksana, yang sangat sederhana, yang hidup ketika Arab itu sedang mengalami kemajuan dan kekayaan yang luar biasa di Arab pada saat itu. Dia memilih berbeda, dan dialah satu-satunya pemimpin Arab yang sangat ditakuti oleh Amerika, oleh Israel, maaf bukan Amerika, oleh Israel, dan sangat dihormati oleh pemimpin Islam pada saat itu. Tapi yang membedakan dari yang lain itu adalah dia selalu diam. Dia diam, tetapi sekalinya bicara ditakuti oleh banyak orang, oleh banyak pemimpin. Ya, pada saat itulah Israel takut dengan Arab di zaman Raja Faisal. Raja Faisal itu memiliki konsep hidupnya itu, saya diberi satu lidah dan dua telinga. Saya diberi satu lidah dan dua telinga, artinya ya porsi untuk berbicara itu sedikit lebih sedikit daripada porsi untuk mendengar. Jadi porsi untuk mendengar lebih banyak daripada porsi untuk bicara. Nah, bisa nggak seperti itu? Ya, bisa. Bukan sekedar diam tidak bicara. Di antaranya adalah diam untuk tidak masuk ke perdebatan, pertengkaran di media sosial. Diam untuk, nah itu juga masuk. Karena diam itu kan identik dengan bicara. Bicara, diam, bicara, diam. Dulu itu, bicara itu kan dengan ini. Media bicara itu dulu dengan lidah. Sekarang media bicara bukan sekedar lidah, tetapi tangan ngoprek HP. Kita berbicara lewat tangan sekarang ini. Nah, jadi diam tidak bicara itu berarti diam tidak mengurusi orang lain. Tidak mengambil sikap dari berbagai peristiwa wacana yang terjadi. Ya, kita boleh kok mensikapi apa yang sedang terjadi, tetapi perlu dengan pengetahuan. Kita menyampaikan teori yang ternyata teori itu lemah dan kemudian dibantai oleh orang lain, dibully, kita bisa dibully. Nah, ya kita bisa mengambil jalan yang pertengahan lah dari segala yang terjadi. Kalaupun kita bersikap tentang apa yang terjadi di dalam media sosial, ya artinya tidak setiap dari apa yang terjadi itu kita bersikap. Ya perlu dari tiga kasus, dari tiga wacana itu ya 2 kita diam, tetapi kita diam karena tahu, 1 kita bersikap, dan itu pun karena kita tahu. Kenapa? Karena kita coba yang selanjutnya ya. Ma'rifatu nisfil haqiqati asyarru minal jahli biha. Ma'rifatu nisfil haqiqati asyarru minal jahli biha. Mengetahui setengah ilmu lebih berbahaya dibanding tak mengetahui sama sekali. Nah, ada yang lain, nisful ilmi adorru minal jahli. Setengah tahu lebih bahaya daripada tidak tahu. Nah, ya saya sering sampaikan, pertengkaran di media sosial biasanya dilakukan itu oleh orang-orang yang setengah tahu. Yang tidak tahu diam karena tidak tahu. Yang tahu juga diam karena ngapain juga harus ribut dengan orang lain. Di titik itu, quote ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak setengah-tengah tahu. Agar kita kalau mau tahu, tahu sampai detail. Di pesantren itu diajarkan segala sesuatu sedetailnya. Orang di luar pesantren biasanya hanya membaca terjemahan, membaca ala kadarnya saja. Tapi di pesantren manapun, dimanapun pesantrennya, biasanya mengajarkan sesuatu itu sampai detail. Bab apapun sampai mendetail dan sampai dipelajari. Makanya, ya pantas ketika kita mengetahui bahwa kenapa para ulama dihormati, kenapa para kiai itu sangat disegani. Kenapa? Karena mereka mengetahui sesuatu itu, mengetahui banyak dari sedikit. Kalau kita sedikit jadi banyak. Ya. Jadi kita itu para kiai, para ulama itu, para kiai itu mengetahui banyak dari yang sedikit. Kalau dari yang banyak berarti jauh lebih banyak lagi. Para kiai itu mengajarkan satu bab itu sampai berjam-jam.
Kita bisa melihat di belakang di lemari-lemari kita para kiai itu semuanya sudah dibaca oleh mereka dan biasa diajarkan kepada orang lain. Kalau ini banyak kitab, banyak buku, hanya hiasan saja. Ya, semuanya sudah saya baca, tetapi hanya judulnya saja yang dibaca. Ya, jadi bagaimana kita tidak menghormati para kiai dan para ulama, sementara mereka itu mengetahui sesuatu itu secara detail, tidak setengah-setengah, karena bahaya. Orang yang mengetahuinya hanya setengah-setengah, dia akan merasa paling bisa, merasa paling pintar, merasa paling tahu segala, dan akhirnya ya membuat dunia sosial, dunia media sosial menjadi riuh, menjadi chaos, menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini sepertinya yang terakhir ya. Oh, ada lagi. Syahid awalan summa arif. Syahid awalan summa arif. Lihat dulu secara langsung. Summa arif, lalu ketahui oleh kamu. Lihat dulu secara langsung dan jangan berasumsi. Jangan dulu berasumsi. Lalu kamu ketahui kebenarannya. Quote ini sangat mengajarkan kita ya untuk tahu dulu seluk-beluknya sampai kedalamannya. Setelah itu maka silakan berasumsi, silakan beropini, silakan berpendapat. Setelah tahu segalanya, kalau hanya tahu dari luarannya saja, belum tahu banyak, maka diam saja. Ya, syahid awalan summa arif. Lihat dulu secara langsung, jangan dulu berasumsi, lalu kamu akan mengetahui kebenarannya. Kemudian, yujammilur rishu at-tawusa wa tujammilul ma'rifatu al-insana. Warna bulu menambah indah burung merak. Layaknya pengetahuan memberi wibawa kepada manusia. Ya, jadi dengan apa merak itu indah? Dengan bulunya. Di dunia konon ada yang merak hijau dan ada merak biru. Nah, indahnya merak itu karena warna bulunya. Nah, ini adalah gambaran dari manusia. Bahwa manusia yang berwibawa, yang indah, yang hebat, yang penting untuk dihormati dan dihargai itu adalah yang berpengetahuan. Ya, pengetahuan bisa memperindah seseorang seperti warna bulu memperindah burung merak. Masih ada. Lanjut ya. Ya'riful majnunu ma fi baitihi aktsara mimma ya'riful aqilu ma fi baitil akharin. Ya'riful majnunu ma fi baitihi aktsara mimma ya'riful aqilu ma fi baitil akharin. Ini juga sangat penting. Orang gila sekalipun, dia akan lebih tahu apa yang ada di rumahnya sendiri dibanding apa yang diketahui orang lain, orang yang berakal, tentang isi rumah orang lain. Ngerti nggak? Ya. Orang gila sekalipun, dia lebih mengetahui isi rumahnya sendiri daripada orang yang berakal, yang pintar untuk mengetahui rumahnya orang lain. Jadi artinya kita lebih tahu tentang diri kita sendiri daripada orang lain. Artinya kenapa kita harus mengurusi orang lain? Apalagi mengurusi tentang sesuatu yang kita tidak paham dan tidak ketahui tentang orang lain. Kita harus lebih suka, lebih memilih untuk mengurusi diri sendiri daripada mengurusi orang lain. Dan ketika ada sesuatu pada seseorang, ya kita tidak harus berkomentar. Kenapa? Karena ya itu, orang gila sekalipun lebih tahu tentang dirinya sendiri, tentang rumahnya sendiri daripada orang-orang yang berakal, yang pintar ketika mengetahui rumah orang lain, masalah orang lain. Ini isti'arah tamtsiliyah. Ini adalah peribahasa. Ini ungkapan yang konotatif. Yang konotatif artinya saya lebih tahu apa diri saya sendiri daripada engkau yang baru tahu kemarin. Oke, nah ini baru terakhir. Al-ma'rifatul lati la tunammiha kulla yaumin tatada'alu yauman ba'da yaumin. Al-ma'rifatul lati la tunammiha kulla yaumin tatada'alu yauman ba'da yaumin.
Pengetahuan yang tidak kamu tingkatkan akan sedikit demi sedikit berkurang, sedikit-sedikit mendangkal. Ini tentang pengetahuan kita. Agar tidak berkurang, maka caranya dengan dikembangkan. Bahwa setiap hari kita belajar. Setiap hari kita membaca. Setiap hari kita menambah wawasan. Dan diri kita itu seperti kolam ya. Kolam itu agar bersih, agar sehat, maka kolam itu harus diganti terus setiap hari itu airnya. Nah, air yang kotor itu keluar, mungkin itu gambaran dari ilmu yang sudah lupa, yang sudah lapuk. Nah, air yang datang itu seakan itu adalah ilmu yang baru, yang segar. Kalau ilmunya segar, kalau airnya segar, maka ikannya akan sehat, ikannya akan bergizi tinggi. Nah, itu juga dengan diri kita, dengan pengetahuan yang setiap hari kita tambah, dengan ilmu yang setiap hari kita pelajari. Mungkin itu kita coba kembangkan, silakan. Ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Pak. Ini tadi saya ada yang menarik bahwasannya kita itu untuk semakin paham harus bisa merasakan dan harus langsung terjun gitu untuk berpengalaman. Nah, bagaimana misalnya saya ini ingin mendalami ilmu riya misalkan. Apakah saya itu harus terjun untuk riya dulu atau gimana gitu, Pak? Ya, kalau ada pertanyaan. Ya Pak, dalam quotes yang kedua, husnul ma'rifatu kali nafsika wa hasanul adab wa wukufuka inda haddika. Dan saya tanyakan, karakter terbaik ketika kamu tetap teguh dengan jalur prinsipmu, karena banyak teman-teman saya yang belum punya prinsip, yang punya jalur prinsip yang baik, sehingga karakternya itu terpengaruh oleh lingkungan sekitar, lingkungan yang jelek. Jadi pengaruh lingkungan itu 75% lah dapat merubah karakter pribadi seseorang. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita mempunyai prinsip supaya karakter kita tidak terubah oleh lingkungan zaman yang jelek. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Jadi apakah kita harus melakukan dulu untuk bisa tahu, untuk bisa bijaksana, untuk bisa menerangkan kepada orang lain? Ya, saya kira tidak harus kemudian. Jadi begini, yang saya pahami, orang yang bijaksana itu adalah orang yang tahu keburukan dan tidak melaksanakannya. Kalau melaksanakannya, ya itu tidak baik juga. Kecuali kita melihat sesuatu yang positif dari orang-orang yang bertaubat. Saya punya buku judulnya Al-A'iduna Ilallah, satu buku yang sangat keren. Di dalamnya mengandung kisah-kisah keteladanan dari ulama-ulama yang dulunya pernah terjebak dalam dunia hitam. Tidak bisa saya sampaikan ya dunia hitamnya seperti apa, tetapi mereka melewati masa-masa itu, kemudian taubat dan kemudian mempelajari, memperkuat keimanan, lalu kemudian menjadi ulama. Nah, ya kalau di Indonesia kan juga banyak. Dulu UJ pernah Madat pernah tapi kan ternyata dia melewati itu, lalu kemudian taubat, kemudian apakah dosa-dosanya diampuni? Tentu. Itu dalam surat Ar-Rahman ya. Bahkan orang yang tobat dari kemaksiatan itu lalu memperbaiki keimanan, melakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan itu bisa mengubah kejahatan-kejahatan. Jadi kejahatan yang pernah dia lakukan dulu dihapus dan kemudian diganti menjadi kebaikan-kebaikan.
Nah, untuk sekedar coba-coba jangan. Apalagi melakukan hal negatif setelah kita tahu itu salah. Ya, ya kalau bisa tidak melakukan, tetapi jangan melakukan. Tetapi ketika kita misalkan pernah melakukan kejahatan dan itu dianggap sebagai pengalaman yang memacu kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk untuk baik, itu menjadi baik. Banyak ya kisah ulama, kemudian kisah di Indonesia saja juga banyak orang-orang yang hijrah ya, hijrahnya hijrah yang positif lah. Tadi pertanyaan kedua apa? Lingkungan. Ya, bagaimana seseorang agar mampu memiliki prinsip? Karena ya banyak teman-teman kita yang memang mungkin kita juga mungkin kita juga yang mudah terombang-ambing oleh keadaan, oleh lingkungan, apalagi dalam keadaan lapar. Ya, kalau keadaan lapar gitu, idealis siapapun kita ya, kalau lapar itu, maka baiknya sih yang idealis itu yang sudah punya rumah, yang sudah punya usaha, yang sudah punya kehidupan gitu. Ya, untuk kita bisa memiliki prinsip dalam hidup kita, caranya adalah dengan mencoba dengan membaca sih. Core dari kehidupan kita adalah membaca yang bukan sekedar membaca buku, tetapi pelajari yang diantaranya belajar dari pengalaman. Oke, berarti ya kalau kita memang sering dan merasa mudah untuk terombang-ambing, ya tentu kita butuh orang lain, kita butuh nasihat orang lain, kita butuh bergaul dan bersahabat dengan orang lain, kita butuh untuk memandu kita itu bukan sekedar buku, tetapi lebih dari itu adalah kita mencoba bergaul hidup dengan orang lain, di mana orang-orang itu mampu membuat kita dewasa, membuat kita belajar, membawa kita menjadi lebih baik. Ya cukup ya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa hari ini materinya tentang pengetahuan. Jadi kita simpulkan ya sedikit bahwa untuk mendapatkan ilmu kita lakukan dengan belajar dan membaca. Lalu untuk bisa membuat kita lebih dari sekedar mengetahui, lebih dari sekedar memahami, lebih dari sekedar pandai dan pintar, kita juga butuh bijaksana. Dengan cara apa? Dengan cara memperhatikan. Dengan cara memikirkan, dengan cara mempraktikkan, dengan cara mengalami, dengan cara mencoba, dan ya akhirnya kita selesai pada sebuah titik ya, bahwa hari ini kita belajar tentang pengetahuan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.